Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you are doing well. Nah, bagaimana libur lebarannya? Semoga menyenangkan ya. Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Dan Miss Nancy mohon maaf ya, tidak bisa menemani teman-teman untuk belajar secara langsung. Jadi belajarnya lewat video. Nah, teman-teman, untuk kegiatan hari ini kita akan mereview pelajaran kita yang terakhir banget kita pelajari. Ada yang masih ingat? Ya, kita belajar unit berapa? Hayo, unit berapa? Unit 10. Materinya how much snow is there. Nah, biar makin semangat belajarnya, kita mau ice breaking dulu ya. Miss Nancy ada video, ini video nyanyian good morning ya. Nyanyian greeting, sapaan. Nah, teman-teman boleh ikuti nyanyiannya dan ikutin gerakannya ya. Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Nice to meet you, nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Nice to meet you, nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning, good afternoon, good evening, good night, good night. Nice to meet you, nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. See you later. Oke, tapi kita nggak see you later ya. Itu adalah nyanyian greeting ya teman-teman. Kalau misalnya menyapa pagi hari, good morning. Kalau mau menyapanya siang, good afternoon. Kalau mau menyapanya sore, good evening. Kalau mau menyapa malam, good night. Dan biasanya good night ini dipakai untuk menyapa kalau mau tidur, gitu ya. Kalau goodbye, goodbye, selamat tinggal. Nice to see you, nice to meet you, itu senang bertemu dengan kamu. Ya. Nah, selanjutnya. Oh iya, sebelum belajar mari kita berdoa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, teman-teman, bisa sih mau coba ingetin lagi nih ke teman-teman. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, di sini nanti teman-teman akan membaca dan memberikan respon terhadap teks pendek sederhana mengenai benda yang dapat dihitung. Itu kalau bahasa Inggrisnya kita sebut countable, dan benda yang tidak dapat dihitung itu kita sebut uncountable ya. Jadi nanti teman-teman kita akan coba baca teks dan teman-teman bisa menjawab ya pertanyaan berdasarkan teks. Nah, terus juga nanti kita akan menyebutkan kosakata benda alam. Ini juga udah pernah ya. Sebelumnya kita pelajari mengetahui kata tanya how much dan how many
ya, mengetahui penggunaan a little, some sama ini ya. Itu atau a lot of ya, teman-teman. Oke, ini ada Islamic kontennya nih ya. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menemukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini ada di Quran surah An-Nahl ayat 18. Ya, jadi kita benar-benar nggak bisa kita hitung nih nikmat Allah ya, yang Allah udah berikan kepada kita seperti udara, ya, seperti cahaya, seperti gelapnya malam. Coba bayangin kalau misalnya tidak ada malam, mungkin kita tidak terbiasa untuk tidurnya cepat gitu ya. Kalau misalnya tidak ada cahaya, bagaimana kita beraktivitas di luar gitu ya. Gitu. Jadi semuanya itu benar-benar sudah Allah berikan dengan segala kenikmatannya, dan kita tidak bisa mengukur kenikmatan itu gitu ya. Nah, ini gambar yang waktu itu pernah kita bahas ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa tempat, dan di beberapa tempat ini ada benda-benda alamnya seperti sand, pasir, grass, rumput, snow, ice, ya, dirt, tanah, dan water. Nah, di sini kita lihat dari Sahara Desert dulu. Kalau di Sahara Desert itu ada banyak apa? Sand, betul. Kalau di Toba Lake, there is a lot of water. Kalau di North Pole, there is a lot of ice and snow. Di countryside, kalau di gambarnya kita lihat, there is a lot of grass. Dan kalau di Kalimantan Forest, there is a lot of grass also. And dirt, some dirt gitu ya. Nah, ini adalah beberapa tempat yang memiliki banyak banget benda alam. Kita sebut ini benda alam ya, teman-teman. Nah, coba kita lihat ya. Ini ada pertama Sahara Desert. Nah, is there a lot of sand? Is there any water? Jawabannya, there is a lot of sand, there isn't any water. Gak ada sama sekali air ya. Kalau tidak ada sama sekali, kita pakainya isn't. Kemudian ada Toba Lake. Toba Lake, kita coba cek. Is there a lot of water? Is there some grass? Is there a little dirt? Is there any snow? Kita lihat jawabannya. Yes, there is a lot of water. There is some grass. There is a little dirt. There isn't any snow. Ya, ada banyak air, ada beberapa rumput, sedikit tanah, dan tidak ada salju. Yang terakhir ada North Pole. Is there a lot of snow? Is there a lot of ice? Is there some water? Is there any grass? Kita coba cek. Yes, there is a lot of snow and ice. Jadi di North Pole itu a lot of snow and ice. There is a little water and there isn't any grass. Ya, nggak ada rumput sama sekali di North Pole. North Pole itu kutub utara ya. Oke, kita lihat di sini ada pola kalimatnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau bertanya tentang jumlah atau berapa banyaknya benda itu, termasuk benda alam yang tidak bisa kita hitung secara satuan, kita bisa menggunakan how much. How much water is there? How much snow is there? How much sand is there? Gitu ya. Kalau misalnya banyak, there is a lot of. Kalau sedikit, there is a little. Kalau nggak terlalu banyak, ya, beberapa, there is some. Kalau nggak ada sama sekali, there isn't. Nah, kalau untuk contoh di sini, how much water is there? Kita bisa jawabnya kalau misalnya ada sedikit air, there is a little of water. Kalau ada banyak, there is a lot of water. Kalau nggak ada air sama sekali, there isn't any water. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kalimatannya how many. Yang terakhir tadi, yang pertama how much, nah sekarang how many. How many ini bisa kita gunakan untuk benda yang kita bisa hitung secara satuan. Nah, sekarang teman-teman lihat tuh di gambarnya, ada berapa gunung. Bisa kita hitung nggak gunungnya? Ya, coba kita hitung ya. One, wait sebentar. Nah, ini ya, 1, 2, 3, and
4. Jadi kalau bisa kita hitung, kita bisa menggunakan how many. How many? Ya, how many. Nah, kita coba lihat pohonnya. Bisa kita hitung nggak? Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bisa kita hitung. Nah, sekarang misalnya kita mau nanya tree, pohon. How many trees are there? Kenapa pakai S? Karena jumlah bandanya lebih dari 1. Jadi kita tambahin S ya. Tree jadi trees. How many trees are there? There are 4 trees. There are 5 trees. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perbedaannya. Yang tadi Miss Nancy bilang kalau dia bendanya tidak bisa kita hitung secara satuan, kita gunain how much. Kalau bisa kita hitung secara satuan, kita gunakan how many. Nah, ini sudah kita review ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada teks ya. Teks ini teman-teman boleh dengarkan secara seksama untuk bacaan teksnya. Lalu nanti kita akan jawab pertanyaan ya. Judul teksnya Into the Forest. Read and listen. Ya, baca dan dengarkan. Bacanya dalam hati aja ya, ikutin ya. I like nature. I like going to the forest on weekends with my family. We like climbing the mountains in the forest. There are many trees and beautiful plants in the forest. There are a lot of animals living there, too. There are a lot of animals living there, too. We bring some fruit and bread for a snack. There is a big lake near the forest. Sometimes we go fishing there. There's a lot of fresh air and fresh water all around. Nah, ini menceritakan tentang alam ya. Nah, di sini dia bilangnya pergi ke hutan ya. Saya sangat menyukai alam. Saya pergi ke hutan saat weekend, saat akhir pekan bersama keluarga. Kami menaiki gunung di hutan. Di sana ada banyak pohon dan macam-macam tanaman yang cantik di dalam hutan. Banyak juga hewan-hewan yang tinggal di sana. Kami membawa beberapa fruit, buah-buahan ya, and bread, dan roti for a snack, untuk snack, untuk makanan ringan, cemilan gitu ya. There is a big lake near the forest. Ada danau yang sangat besar dekat hutan. Kadang-kadang, sometimes, we go fishing there. Kami pergi memancing di sana. There's a lot of fresh air and fresh water all around. Banyak banget nih udara yang sejuk, udara yang bersih, dan air yang bersih di sekeliling hutan. Jadi di hutan itu masih asri ya teman-teman. Masih asri itu masih belum tercemar. Nah, selanjutnya coba kita jawab ini ya. Ini ada dua, ada read and circle sama read and write. Kemudian di sini juga ada choose and write dan read and write. Nah, teman-teman boleh mengerjakan ini di buku Big Show-nya. Nah, bagi yang sudah mengerjakan, nanti teman-teman boleh untuk mengerjakan LKPD yang nanti LKPD-nya akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Ya teman-teman, nah itu dia untuk review materi kita ya. Jadi setelah mengerjakan ini soal yang ada di buku Big Show, teman-teman boleh lanjut mengerjakan yang ada di LKPD. Dan LKPD-nya nanti kalau sudah selesai, boleh disimpan saja di buku Big Show-nya dan pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Okay, thank you everyone for watching this video, for pay attention, udah fokus untuk menonton video ini. Semoga review materinya sudah bisa diingat kembali materi yang kita pelajari sebelumnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.